Bu. Aduh, gimana deh? Ada respon nggak? Perut kakak udah sakit banget nih rasanya. Sabar ya kak, belum ada respon sama sekali nih. Assalamualaikum Bu. Duh, siapa ya? Tengah malam gini datang ke klinik. Iya, waalaikumsalam. Ada apa ya, Dek? Loh, Mbak Laras toh, ada apa, Mbak? Apa sudah kontraksi? Iya, Bu Dita, sudah mulai kontraksi. Oh, baik. Kalau begitu langsung saja ke ruangan saya ya, Mbak. Mari, Mbak. Mbak, silahkan berbaring saja ya, Mbak. Dan kalau boleh tahu, sejak kapan? Iya, Bu Dita, kontraksinya itu sebenarnya sudah dari Isa, tapi tidak terlalu intens. Tapi lama-kelamaan kok semakin intens dan semakin terasa. Makanya saya buru-buru ke sini, Bu. Oh, jadi seperti itu. Baiklah, kalau begitu saya tinggal sebentar untuk siap-siap ya, Mbak Laras. Dan untuk adiknya, tolong jagain kakaknya ya. Dibantu usap-usap punggungnya agar lebih merasakan rileks. Ya, Dek? Oh begitu, iya Bu, baik. Baik, Pak Laras. Izinkan saya untuk memeriksa tanda vital dan vaginatus terlebih dahulu ya, Mbak. Untuk mengetahui sudah masuk pembukaan berapa. Iya, Bu, tidak apa-apa. Aduh, Mbak Laras, jangan terlalu tegang ya, Mbak. Rileks saja, tarik nafas, lalu hembuskan. Tarik nafas lagi agar tidak terlalu cemas ya, Mbak. Baik, Bu. Bagaimana ya Bu hasilnya? Kakak saya sudah masuk ke pembukaan berapa ya Bu? Mohon maaf sebelumnya. Adik, siapanya Mbak Laras ya? Saya Nindi Bu, adik iparnya Mbak Laras. Baik, Dek Nindi dan Mbak Laras, ini pembukaannya sudah masuk di pembukaan 5 ya. Untuk tanda-tanda vital juga cukup bagus dan normal. Tapi untuk denyut nadi Mbak Larasnya sedikit lebih cepat ya, Mbak. Mungkin Mbak Laras bisa lebih tenang dan sedikit rileks ya, Mbak ya. Agar tidak ada perubahan tanda-tanda vital ke arah yang berbahaya nantinya. Tuh kak, dengerin, gak usah cemas-cemas, udah gak usah dipikirin. Baik, Bu Dita. Duh, apakah masih lama, Bu? Ini rasanya sudah sakit sekali, Bu. Oh ya, untuk menunggu ke pembukaan yang lengkap, kira-kira nanti masih butuh waktu 4-5 jam lagi ya, Mbak ya. Itu paling lama atau bahkan kadang juga bisa lebih cepat. Duh, rasanya pengen cepat-cepat saja, Bu. Rasanya sakit sekali, saya sudah tidak tahan lagi, Bu. Hehehe, mohon bersabar dulu ya Mbak La. Nanti akan saya pasangkan infus dulu. Tapi mohon maaf sebelumnya Mbak Laras apabila saya lancang bertanya seperti ini. Apakah tidak ada keluarga lain atau suaminya yang menemani Mbak? Karena saya harus meminta tanda tangan untuk surat persetujuan melakukan tindakan medis atau informed consent. Belum, Bu. Jarak rumah orang tua dan mertua saya dari sini itu jauh sekali, Bu. Jadi mungkin mereka sedang perjalanan ke sini, Bu. Kalau suami saya itu lagi dinas di Papua, Bu. Jadi dia tidak bisa menemani saya bersalin. Makanya saya ke sini cuma didampingi dengan adik ipar saya saja, Bu. Oh, seperti itu, Mbak. Baik, kita tunggu sampai orang tuanya datang saja ya, Mbak. Mungkin ini juga ya yang membuat Mbak Laras sedari tadi gugup dan cemas. Iya, Bu Dita, saya merasa tidak tenang sekali karena saya sedih. Di kelahiran anak saya yang pertama ini, suami saya tidak bisa menemani saya berjuang untuk melahirkan anak kami, Bu. Dari tadi juga saya berusaha untuk mengabari dia, tapi tidak ada respon dan tidak ada jawaban, Bu. Jadinya saya sangat sedih dan tidak tenang, Bu. Duh, jadi seperti itu toh permasalahannya. Jadi gini ya Mbak Laras, jangan sampai ada pikiran seperti itu ya Mbak, apalagi sampai negatif thinking karena rasa cemas dan khawatir yang berlebihan itu sangat tidak baik bagi ibu yang akan melakukan proses persalinan.
Dan itu juga akan menjadi salah satu faktor penghambat proses persalinan ya Mbak ya. Jadi dibuang dulu pikiran-pikiran negatif seperti itu ya Mbak ya. Oh, jadi seperti itu bisa menghambat juga ya, Bu? Ya, benar sekali Mbak Laras. Apalagi kan Mbak Laras ini baru pertama kalinya mengalami proses persalinan. Seperti ini tentunya rasa cemas, khawatir, serta takut terhadap proses persalinan itu memang merupakan hal yang wajar kok. Akan tetapi alangkah lebih baiknya apabila rasa cemas, khawatir, dan takut tersebut Mbak Laras hilangin atau kurangin terlebih dahulu ya Mbak. Kasihan loh nanti dedek bayi dan ibunya kalau sampai terjadi hal yang tidak diinginkan saat menjalani proses persalinan. Nah, makanya itu saya meminta Mbak Laras untuk tetap tenang dan rileks serta hanya fokus pada proses persalinan saja ya Mbak. Jadi yang semangat ya Mbak demi buah hatinya. Oh, jadi seperti itu ya, Bu. Maafin Mama ya, Dek. Pasti Mama sudah membuat kamu panik. Iya Mbak Laras, tidak apa-apa. Jadi tolong dikontrol dulu emosinya ya, agar proses persalinannya dapat berjalan dengan lancar dan selamat semuanya nantinya. Baik, Bu Dita. Terima kasih ya atas saran dan masukannya. Kalau dari tadi saya tidak diberitahu, mungkin saya terus merasa tidak tenang, Bu. Oke Mbak, sama-sama. Oh iya, nanti akan saya pasangkan infus terlebih dahulu ya Mbak, sembari menunggu pihak keluarga datang untuk menandatangani surat persetujuan tindakan medisnya. Baik, Bu. Nanti jika ada keluarga lain yang datang, akan saya suruh langsung menemui Ibu. Baik Mbak, untuk menunggu pembukaan selanjutnya supaya tidak terlalu lama, saya sarankan Mbak Laras untuk berjalan-jalan sedikit di sekitar kamar ya Mbak ya, atau bisa melakukan gerakan stretching sedikit aja agar pembukaan bisa bertambah lebih cepat. Baik, Bu Dita. Terima kasih, nggih. Oke, sama-sama. Saya tinggal ke dalam sebentar ya Mbak. Nanti kalau ada apa-apa atau kontraksinya mulai agak terasa lebih kuat, Dek Nindi bisa panggil saya di dalam ya. Sama tolong Mbaknya dibantu jalan-jalan dulu ya Dek ya. Baik Bu Bidan, nanti saya akan bantu kakak saya. Baik, kalau begitu permisi ya Mbak Laras dan Dek Nindi. Saya tinggal dulu ya. Nggih, Bu. Silahkan.